Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 240, kerja. Zainab ada di dapur bersama dengan Yulia. Meskipun tidak mahir dalam urusan dapur, namun Zainab tetap membantu mama mertuanya mempersiapkan sarapan pagi. Zainab, coba cek dulu suaminya. Rangga mau ke kantor, nanti barangnya ada yang kelupaan. Yulia tersenyum memandang menantunya itu sangat cantik dan juga sopan. Zainab diam sambil mengerucutkan bibirnya. Kok cemberut? Yulia memandang Zainab dengan menahan keningnya. Kalian tidak sedang bertengkar kan? Yulia bertanya karena melihat wajah Zainab. Enggak ma, tapi itu ma. Zainab yang bingung untuk menjelaskan. Itu apa? Tanya Yulia. Zainab diam dan menimbang harus menjelaskan atau tidak. Cerita aja sama mama, ada apa? Jika Bang Rangga berbuat yang tidak baik, nanti mama akan marahin dia, desak Yulia. Rumi sosok yang paling berjasa dalam hidupnya. Yulia tidak ingin jika Rangga menyakiti Zainab dan buat wanita berhati malaikat itu tersakiti. Dengan cepat Zainab menggelengkan kepalanya. Didesak seperti ini membuat Zainab bingung untuk berkata apa. Ada apa sayang? Zainab ngomong sama mama. Yulia membujuk menantunya. Abang Rangga suka aneh, jawab Zainab dengan pelan. Aneh gimana? Yulia masih tidak paham. Dalam pikiran wanita itu putranya memiliki penyimpangan. Kau nanti lihat Ain masuk kamar, Mbak Rangga nggak jadi siap-siap ke kantor. Zainab diam sesaat. Sedangkan Yulia masih menunggu laporan menantunya dengan jantung yang berdebar keras. Loh kok gitu? Yulia jadi bingung dengan apa disampaikan oleh menantunya. Zainab tersenyum nyengir melihat wajah mama mertuanya. Kenapa? Tanya Yulia. Mama akan main Mbak Rangga. Yulia berkata ketika Zainab hanya diam. Jangan ma, yang ada bajunya malah dibuka lagi. Mbak Rangga bakal bilang, masih sempat satu putaran, kita cetak generasi penerus bangsa. Wajah Zainab merah sambil menundukkan kepala. Jelas jawaban dari Zainab membuat Yulia tertawa terbahak-bahak. Memangnya tadi sebelum subuh enggak cetak generasi penerus bangsa. Yulia berbicara setelah puas tertawa. Sudah ma, Mbak Rangga bangunin Ain jam 4 pagi. Terus? Ya selesainya kan sholat subuh, kata Zainab. Terus, kok masih pengen cetak generasi penerus bangsa? Itu yang buat Ain nggak ngerti. Siap sholat subuh, lanjut lagi. Katanya jilid 2. Terus nanti kalau Ain masuk kamar lagi barang nggak jadi siap-siap. Yang ada malah buka baju. Katanya masih sempat satu putaran. Zain berkata dengan wajah polosnya. 1 bulan menjadi istri Rangga membuat wanita cantik itu hafal tabiat suaminya. Yulia tertawa ngakak ketika mendengar curahan hati menantunya. Jadi keramas terus ya, goda Yulia. Zainab menganggukkan kepalanya. Keramas 1 hari 5 kali, sudah seperti sholat fardu. Ketawa Yulia semakin menggelegar ketika mendengar jawaban menantunya. Zainab tidak menyadari bahwa Rangga sudah berdiri di belakangnya. Bukannya Yulia tertawa, namun Rangga pun berusaha untuk menahan tertawanya ketika mendengar pengakuan polos dari istrinya. Suami tidak akan jajan di luar.
jika perutnya kenyang, apalagi santap halalnya bidadari cantik seperti ini. Jika makanan di rumah halal, bersih, higienis, dan nikmat, maka dia tidak akan tergoda dengan jajan di luar yang pasti sangat jorok. Bila berbisik di dekat daun telinga menantunya, agar Rangga tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. "Dan maksudnya apa, Ma?" tanya Zainab yang tidak paham. Hubungan rancang itu diibaratkan makanan untuk suami. Yulia tersenyum. "Oh," jawab Zainab. "Mama antar kopi papa dulu. Moga generasi sebangsa cepat jadi. Jangan lupa buat minum untuk Bang Rangga." Lalu tertawa kecil dan kemudian pergi. Zainab terkejut ketika sepasang tangan yang kini melingkar di perutnya. Jangan berdegup dengan cepat ketika melihat Rangga sedang meluknya dari belakang. Bikin kaget, Zainab tersenyum menang Rangga. "Lagi ngapain?" Rangga berpura-pura bertanya. "Buat kopi," jawab Zainab yang tersenyum sambil memandang wajah suaminya. "Abang, jangan gini. Nanti lihat Mama atau Zaskia." Zainab mencoba melepaskan tangan suaminya melingkar di perutnya. "Bentar aja, soalnya mau berangkat kerja." Rangga sambil bererat pelukannya. Bagaimana mungkin Rangga bisa memberikan istrinya pulang ke Jakarta sedangkan dia harus menyelesaikan tugasnya di Semarang? Baru bayangkan saja kepala sudah pusing, apalagi jika sampai menjalankan hubungan jarak jauh. Zainab diam dengan perasaan yang tidak menentu dan takut jika ada yang melihat. "Abang sudah selesai?" Zainab bertanya saat Rangga melepaskan pelukannya. "Sudah, tapi ini belum dipasang." Rangga menunjukkan atribut pakaian dinasnya. Zainab tersenyum dan memasangkan atribut satu persatu, mulai dari logo Polri hingga pangkat. "Sudah?" Zainab tersenyum memandang suaminya begitu sangat gagah. "Terima kasih sayang." Rangga tersenyum dan meninggalkan kecupan di kening serta bibir istrinya. "Ayo, Ma, Papa, Zaskia sudah nungguin." Zainab mengajak suaminya ke meja makan. "Iya," dan Rangga berjalan sambil memegang tangan istrinya. Sedikit Zainab membawa cangkir berisi kopi yang sudah dibuatnya untuk suami tercinta. "Mas, Kila mau kerja." Akila kesalkan Dava tidak mengizinkannya untuk bekerja. Setelah menikah, Akila disibukkan dengan urusan rumah. Jika dia mengatakan bosan dan ingin kembali bekerja, Dava akan menyuruhnya ke butik Bunda dan membantu di sana. Jelas saja Akila tidak suka karena pekerjaannya. Apalagi Akila seorang detektif swasta. Bosnya juga sudah berulang kali menghubungi dan meminta Akila untuk kembali bekerja karena ada data penting yang harus diretasnya. "Mas nggak kasih izin adek untuk kembali bekerja," jawab Dava tanpa dosa. "Mas nggak bisa gini. Mas tahu sendiri, kalau Kila bekerja, Akila sudah tidak bisa menahan diri untuk menurut. Pada akhirnya dia melawan perintah suaminya. Jika adik ingin tetap bekerja di kantor Mas. Mas nggak boleh maksa gini dong. Mas tahu sendiri, Kila lulusan apa? Di kantor Mas banyak pekerjaan yang bisa dikerjain, nggak mesti harus jadi detektif." Dava mulai meninggikan suaranya. "Tapi Kila suka dengan pekerjaan ini." Menjadi detektif, meretas akun pribadi orang lain, berakses pribadi orang lain seperti CCTV, membutuhkan orang lain, dan mencari informasi tentang orang lain secara ilegal bisa dipidana. Akila terdiam mendengar ucapan Dava. Memang pekerjaannya butuh sangat rahasia, sehingga mereka tidak boleh terbocorkan identitasnya demi keamanan, keselamatan, dan melindungi dirinya dari hukum. Pekerjaan ini untuk membantu orang yang membayar, apakah itu baik atau buruk, tetap dikerjakan tergantung bayaran yang diterima.
Ini pekerjaan berbahaya dan juga bisa dipidana. Apa Dek mau dipenjara? Dan jika itu terjadi, jangan harap Abang akan membela meskipun Mas sendiri pengacara. Mas orangnya tahu hukum. Mas tahu perbuatan ini melanggar hukum dan Mas tidak akan membela. Akila diam ketika mendengar ucapan suaminya. Gimana? Mau kerja? Silakan. Mau kerja di kantor Mas juga tidak masalah. Tinggal pilih. Dan foto Akila, bukanlah istri yang begitu mudah untuk menurut. Karena itu, dan memberikan pilihan serta pandangan kepada istrinya itu. Kalau gitu, Kila keluar dari pekerjaan dan kerja di kantor Mas. Tapi ingat ya, digaji. Tanpa kerja sekalipun, Mas juga kasih adik uang bulanan. Ya, tapi kan beda umurnya sama uang gaji kerjaan. Dewa menarik nafasnya panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Mau digaji berapa banyak? Akila menghitung pakai jarinya. 15 juta per bulan. Ya boleh, tapi semua pekerjaan yang abang perintahkan nggak boleh nolak ya. Dapat tersenyum penuh misteri. Dengan cepat Akila menganggukkan kepalanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.